warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi al-hikam Syekh Ibnu Athaillah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita membahas tentang sebuah perkataan beliau, la tashhab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah engkau bersahabat minggu kemarin kepada man la yunhiduka, yang tidak bisa membangkitkan dirimu untuk mendekatkan diri kepada Allah, wala yaduluka, dan tidak pula mampu memberi petunjuk, alallahi maqaluhu, kepada Allah, maka jangan disahabati. Nah, amun kawa bisa, amun kada kawa bang, ya kada kawa. Cuma kalau bisa gitu kan. Nah, jadi memilih-milih lah ya Allah, supaya kita makin dekat dengan Allah. Niatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, hari ini hari ini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, rubbama kunta musian fa'arakal isan minka sohbatuka min huwa man huwa aswa'u halan minka. Nah, itu artinya boleh jadi terjadi keburukan pada dirimu itu karena sebab fa'arakal ihsan minka sohbatuka, engkau memandang dirimu baik, engkau memandang dirimu itu baik, ihsan, berbuat baik, karena sebab temanmu. Karena temanmu itu berada di derajat yang di bawah daripada dirimu. Karena Palui temannya Garbus dan Sirawin, nang lebih derajatnya tabungol pada Palui, akhirnya Palui kadang-kadang merasa selalu pintar, iyalah. Nah, itu fa'arakal ihsan, karena engkau akan memandang kebaikan yang pada dirimu. Man huwa aswa'u halan minka, karena keadaan orang itu derajatnya, kemampuannya di bawah daripadamu. Jadi kalau bisa mencari teman yang derajatnya lebih tinggi pada kita dalam hal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman biasa tidak ada masalah, tapi ini kan khusus untuk agama kita nih, keagamaan kita. Kita lihat di dalam Syekh Ajibah lah. Syekh Ajibah. Sedikit Ajibah. Qultu Rabbuhuna litaksir. Yang dimaksud ini adalah makna perkataan Syekh Ibnu Athaillah itu, kata Syekh Ajibah, litaksir. Kamu bisa memperkirakan keadaan-keadaan itu. Bukan berarti setiap orang jahil kamu jauhi, tidak. Tapi maksudnya engkau bisa memilah sudah mana yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Kalau ada orang jahil, sekedarnya aja kan gitu kan, sekedarnya. Karena kadang-kadang orang jahil itu ada juga manfaatnya, tapi biasanya hanyalah manfaat duniawi, bukan manfaat ukhrawi. Berteman dengan orang buntat, nah ya lah guru masad lah, kayak apa guru masad, ada manfaatnya lah, ada. Iyalah guru muslim, ada aja manfaatnya lah guru muslim, ada muslim. Waktu kita dianiaya orang, ini melawan-akannya lah. Melawan-akannya lebih. Ini jagonya, tapi kan sekali-sekali aja tuh. Iyalah, selebihnya bang. Nah, dibawain minum-minuman keras. Ya lah. Nah, manfaat dunianya mungkin kadang-kadang sekali-sekali aja. Kalau bisa kita berteman kepada orang-orang yang bisa tadi, yang kita taksir, yang kita perkirakan bisa menguntungkan kita. Kadang-kadang kita juga bersengaja menemani orang yang di bawah derajat kita, tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk tujuan mengangkat derajat teman kita itu kepada di sisi Allah, bisa terjadi. Pian misalnya punya teman ada, tapinya di bawah derajat juga, tidak apa-apa. Tetapi diniatkan di hati untuk supaya mengangkat
derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wasuhbatu kafailun bi aroka. Temanmu itu menjadi pelaku pandanganmu. Begini, gara-gara teman kita memandang diri kita kadang-kadang lebih. Teman ini kan kadang-kadang sedikit bahasa Banjar tuh bib maambung. Maambung tuh apa bahasa Indonesianya bib? Apa? Menyanjung. Apalagi kita pindah banyak duit. Bos ya. Wah, tergerak dah hati kita ya kelak. Berarti aku nih bos ya. Hah? Padahal nih uang orang tua nih. Uang orang tua nih 1 juta, disuruh orang tua membeli apakah ke pasar karena ada teman itu manggil kita bos. Makanan dulu kita ajar makanannya apa habis akhirnya uang apa kabar. Nah, dipintari teman akhirnya. Nah, ini masalahnya kadang. Jadi kita gara-gara sanjungan dia, karena dia orang di bawah kita pasti menyanjung kita kan. Gara-gara sanjungannya itulah menjadikan justru kita ambil pailnya perbuatannya itu, nah lalu kita anggap menjadi diri kita. Apalagi kawan manggil sultan makinnya bos sultan ya boh. Ayo habis kentong bib lah, nasib bib lah, ayo bib. Nah ini berbahaya lah. Jadi apaan tuh istilahnya sama paloi naik taksi ke Surabaya. Nah, Surabaya aja contohnya bib lah, Surabaya. Naik taksi nang agro tuh bib. Agro apa bib? Blubit ke apa kata? Nang agro, pakai agro tuh nang pakai dah lah. Agrometer kah? Oh, suruh duduk situ paloi. Jalan. Tengah jalan ada mobil Avanza lewat, suruh. Wah, Avanza Jepang jar tukang taksi nih, supir taksi nih. Kenapa supir Jepang hebat tuh, jar, mobil hebat. Oh ya. Nanti ada pulang membalap mobil Nissan. Merek mana tuh Jepang loh? Jepang juga tuh jar. Wow, Jepang hebat lah jar Paloy. Oh, Jepang lah jar. Siapa Jepang nih Paloy ini? Kita tahu juga Jepang. Ada pulang mobil membalap. Merek lain WP Fortuner. Dilihat di Paloy, Pina Toyota tulisannya tuh lah jar. Toyota dari mana tuh jar Paloy? Itu Jepang juga jar. Oh Jepang nih hebat jar Sudah turun dari taksi. Dekat aja sebenarnya WP ke ke penginapan aja. Paloy ini dari bandara ke penginapan. Melihat kilometer 200.000. Bah, Paloy. Berapa nih? 200.000 sesuai dengan meteran agrometer. Nih buatan Jepang lah nih jar Paloy, agrometernya nih buatan Jepang, mahal buatan Jepang nih lah jar Paloy. Menjuki Paloy 100.000 aja bibai. Apa kisahnya tuh? Pelaku ini memang bisa mempengaruhi kita, orang lain tuh bisa mempengaruhi kita. Merek Jepang, ujungnya bibai apa guru? Kayaknya larang juga sekalinya. Cuma Paloy pintar juga. Semua Paloy wani mengarasi juga Paloy. Nah, ini adalah gambaran tentang keadaan orang yang bagaimana kita mencari kehidupan. Karena itu Imam atau Syekh Sarkawi menjelaskan ada 2 keadaan. Nah, ada 2 keadaan. Summa fa'lam anna suhbatahul arifin fi ala kismaini. Ada 2 keadaan yang engkau lakukan dalam hidup itu, dalam hal berteman itu. Kismaini. Pertama adalah suhbatu iradatin, yaitu berteman karena adanya kehendak kita. Mau bujur tuh? Karena satu kehendak. Wasuhbatu tabaruk. Yang kedua adalah berteman karena mencari tabaruk berkah. Nah, jadi kemarin mencari berkah itu tabaruk itu penting dijelaskan lah. Nah, ada kitabnya. Ulun membacakan kitab Mafahim. Karena hari ini Said Sianu dianui kan, Syekh Said Al-Maliki kita anu ini, kita apa? Kita hauli. Karena sidin tanggal 15 Ramadan kah? 15 Ramadan lah. Nah, karena gurunya bacakan kena nanya lawan Khadijah.
Kadir Jalan, saya Abdul Qadir Jalani 3. Saya Abdul Qadir Jalani anu pang Rabiul Tsani sidin, Rabiul Akhir sidin, tapi kenapa apa tergabung di sini kan? Karena sidin kita hauli terus setiap minggu sudah. Kita hauli pulang kan. Pon. Ya lebih lah. Nah, pertama pertemanan itu terjadi dikarenakan seseorang ingin mengikuti keadaan orang lain, maka itu namanya iradah. Hiyallati yasturu lahas syurut al-ma'rufah allati hasiluha ayyakunal marid ma'asyeh kal maiti baina yadil ghasil. Kita misalnya berteman kepada guru-guru kita, maka kondisi kita ini yang orang mendapatkan berkah lah, orang yang ingin dapat berkah. Misalnya guru-guru ada Habib-Habib kita temani itu kita jadikan pergaulan kita kayak itu dalam kehidupan beragama kita. Maka kondisi kita Jarsidin seperti mayit yang dimandikan oleh pemandi mayit. Nah, gosil ya. Pemandi. Kal maiti seperti mayit, baina yadil gosil seperti di tangan orang memandikan mayit. Jadi kita iyakan aja apa ujar guru. Nah, makanya tadi itu taklid istilahnya. Taklid aja enggak apa-apa. Ikuti aja guru kita itu sama seperti kita kepada orang tua. Ikuti aja orang tua tuh kenapa? Jadi masalah. Karena disitulah kita akan mendapatkan kebaikan berkah dari mereka. Yang kedua, wasani memang bersengaja kita datang berkumpul untuk mencari tabaruk. Sohbatut tabaruk, berteman mencari berkah. Hiyallati yakunul qasad bihadukul ma'al qaumi, yakni sengaja kita misalnya seperti majlis ta'lim ini, nah kita datangi, kita duduki, itu memang sengaja kita mencari berkah daripada pergaulan tersebut. Nah kayak pian-pian ini kan duduk di majelis nih, ini cari berkah arannya. Makin lama duduk di majelisnya makin lama makin bagus, makin berkah itu bertambah. Berkah itu apa? Pertanyaan kan kayak itu pulang timbul nih Pak. Berkah itu apa? Nah, supaya masuk Syekh Said Al-Maliki Al-Hasani. Lah, yaqta'u kasirun minan nasi fi fahmi haqiqati tabaruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia kata Syekh Said Muhammad Alwi, kebanyakan manusia itu banyak kesalahan dalam memahami hakikat tabaruk. Disangkanya bin Nabi sallallahu tabaruk kepada Nabi, wa asarihi kepada peninggalan Nabi, wa ali baitihi kepada keluarga keturunan Nabi. Misalnya ulun mencium tangan Habib misalnya. Disangkanya banyak orang memahami itu juga, sebagian orang memahami itu suatu perbuatan syirik kayak itu nah. Nah, perbuatan syirik minal ulama wal aulia, atau kita berteman dengan para ulama dan para aulia Allah radhiyallahu anhum. Payasipuna kulla mayasluk jalika bisyirki wad dalal, seolah-olah kita berbuat syirik, perbuatan sesat yang menyesatkan. Padahal arti syirik itu menduakan Allah, menduakan Tuhan. Syirik itu la tusyrik bihi syai'a, maksudnya janganlah kamu mensarikahkan Allah dengan sesuatu. Mensarikahkan artinya ada Allah diakui Tuhan, ada lagi yang lain sebagai Tuhan. Itu syirik artinya. Kalau pian mengakui pohon ada sebagai Tuhan, syirik pian. Pian percaya sudah dengan Allah, dengan pohon pian yakin juga sebagai Tuhan, berarti sih syirik. Kalau pian menganggap rokok ini adalah Tuhan, ini Tuhan juga tujar, misalnya nih lah, maka syirik. Nah itu banyak sekali kesalahan orang. Disangkanya mencari tabaruk itu mencium tangan guru, mencium tangan orang-orang soleh, mencium keturunan Nabi, itu dianggap perbuatan syirik. Itu salah besar. Kamahiyah adatahum pikul lijadin yadiku anhu nazarahum. Itulah pandangan yang sering kali terjadi di dalam masyarakat karena kejahilan kepicikan mereka. Wa yaksiru an idrakihi tafkirihim, karena sedikitnya pemahaman mereka terhadap agama. Padahal yang terjadi kata Syekh, pali itikadi padluha wa purubiha wa qarbuha minallahi subhanallahi wa ta'ala ma itikadi
Padahal iktikad itu memiliki karbah hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan berkah kepada sesuatu, maka diberkatilah apa daripadanya. Contohnya dengan adanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka dunia tidak diberikan Tuhan, diturunkan Allah ajab kepada kehidupan manusia ini. Itu karena siapa? Berkat siapa? Berkat Nabi SAW. Nah, ulun contohkan tabaruk bisya'rihi, tabaruk dengan rambut Nabi SAW terjadi pada masa Rasulullah. Syekh Said mengisahkan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab beliau Al-Kabir. Abu Ya'la perawi hadis, salah satunya juga dalam kitab Musnadnya Abu Ya'la. An Ja'far ibnu Abdillah ibnu Hakim, an Khalid ibn Walid, fakida palanuswah kah itu? Palanuswah. Dari Ja'far ibnu Abdillah ibnu Hakam, bahwasanya Khalid ibnu Walid, Khalid tahu lah, Khalid nang pedang Allah, Khalid bin Walid, kehilangan kalanuswah itu kopiah, topi perang, semacam topi perang. Lahu yaumu Yarmuk, pada peperangan Yarmuk. Yarmuk itu peperangan kaum muslimin di tahun 10, sekitar tahun 10 Hijrah. Waktu itu pasukan kaum muslimin ada sekitar 30.000, kaum kufar ada 400.000. Tidak ada apa-apanya, 10 banding lebih 20 atau 30 atau 40 per banding. Waktu itu ada meninggal dunia sahabat 3 orang, itu tokoh-tokoh. Ja'far sepupu Nabi, Abu Ja'far sepupu Nabi Ja'far ibnu Talib meninggal karena beliau dianggap. Kemudian anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, kemudian Rahwah sahabat dekat Nabi juga nih dihikum meninggal. Kemudian Khalid bin Walid akhirnya keempat yang memimpin. Lalu Yarmuk itu bisa ditahan, tidak jadi kalah, dan dianggap sebagai perang kemenangan juga. Tapi terbunuhnya 3 orang pemimpin Islam. Subhanallah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Musuh banyak banget bipeh. Subhanallah. Oke, tapi menang. Nah, yang lah perang Yarmuk bipeh namanya. Perang dengan tentara Romawi waktu itu, menjaga perbatasan. Faqala atlubuha, aku mencarinya, falam yajiduha, jangan sampai tidak ketemu jar. Khalid kan pemimpin perang, jadi anak buahnya disari mencari kopiah ini. Kenapa jar? Jadi anak buah ini kan bingung, kenapa kubaya kopiah aja banyak aja gantiannya deh. Kalinya apa sekalinya nih. Pokola ujar utlub jar cari aja terus. Akhirnya mencari terus nih akhirnya ketemu. Pawajaduha, akhirnya ketemu. Paija qala naswah qalaqahu. Kemudian dia memasangnya, laisat bijadidatin. Ternyata kopiahnya buruk. Kopiah buruk, paham lah kan? Laisat jadida berarti kan kopiah buruk nih. Kopiah buruk lah bahasa Banjarnya apa, Bib? Lusuh, kopiah lusuh lah, lusuh sudah. Musliman apa guru muslimnya lusuh sudah. Pokoknya Khalid, Habib nih ngerti jaka sepupali ada bahasa Banjar nih Habib Ahmad kah? Ngerti lah Habib, ngerti. Nah, apa aja kisahnya? Nah, sudah Pokoknya Khalid, berkata Khalid, atamara Rasulullah SAW. Ikam tahulah waktu Rasulullah, ikam tahulah kopiahnya. Nah, maksudnya dengan anak buahnya ikam tahulah kopiahnya. Nah, waktu Rasulullah atamara itu berumrah. Pahala Rasulullah memotong rambut Sidin. Kan Sidin habis sa'i memotong rambut kelak. Nah, memotong rambut. Papta darun nas jawani basyarihi, berebutlah manusia. Aku berdulu aja lihat mengambil rambut Sidin. Berdulu mengambil rambut Sidin. Pasabaqatuhum ila nasiyatihi paja'al tuha piha jaqala naswah. Di antara rambut Nabi itu yang banyak itu tuh, selain dibagi-bagi, Imam Qatadah menerangkan rambut itu dibagikan oleh para sahabat. Nang salah satu nang terbanyak tuh Khalid, karena Khalid berdulu. Diambil Khalid, dibuat Khalid kopiah. Nah, kayak itu kisahnya. Dimasuk-masukkan dalam kopiah nih banyak. Nah, tahulah ikam jadi Khalid. Nah, sebuting lagi. Padahkan ikam. Palam ashad
qatalan wahya ma'i ila rajaktun nasra. Tidak pernah satu pun peperangan yang bila saya memimpinnya tidak pernah saya kalah dalam peperangan. Subhanallah. Sampai kematinya. Bahkan doa Khalid pun tidak mempan. Khalid ingin mati syahid, Bipa. Sampai tuanya dia tidak pernah mati syahid. Abu Darda mengisahkan ketika ke rumah Khalid bin Walid waktu di masa tuanya, Abu Darda melihat jar Abu Darda, sahabat Nabi juga ini sama-sama sahabat kan, ketemu kan, melihat nih baju, melihat tubuh Khalid, buka begitu, tubuh Khalid ini tidak ada satupun kecuali bekas mata luka di tubuhnya. Wah, kayak apa tuh, daging semuanya ada bekas luka kayak pak, bekas tombak, bekas panah, bekas cacat, bekas apa. Kada pernah kalah nih aja. Musailamah ulun ceritakan kemarin dalam sebuah hadis lain lagi. Musailamah dapat dibunuh oleh Khalid, ya Kak, dengan ucapan ya Muhammadah. Ya Muhammadah. Karena Khalid ini orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu, saking begitu cintanya rambut disisipkannya di kepala. Subhan. Nang kasihan tuh kita nih nah. Bertemu Nabi kada. Untung juga ada keturunannya masih lah. Ya Kak. Nah, itu contoh Khalid. Apa kisah itu? Syekh Said mengisahkan itulah tabaruknya para sahabat kepada Nabi. Di lain hadis yang lain banyak di sini dalam kitab Mafahim ini Syekh Said Al-Maliki mengatakan mencium tangan sahabat yang pernah berbaiat dengan Nabi. Bila berbaiat atau pernah mencium tangan Nabi berarti diciumnya ya tangan. Siapakah? Pernah cium tangan Nabi? Pernah ciumnya tangan. Nah, kayak itu sahabat tuh. Itulah contoh orang mencari tabaruk. Kita ini karena Nabi tidak ada, gimana lagi kita? Kira, akhirnya tabaruk itu oleh ulama dikisahkan bermacam ragam. Sayyidatana Aisyah, istri Rasulullah, itu kalau ada orang sakit, baju Nabi dihanukan sini, dicelupkan sini, diperasakan sini ke air, minum makan. Itu tabaruk. Bila orang sakit minumkan baju itu. Nah, itu tabaruk. Subhanallah. Nah, ini penting. Ada abwa kalau gitu nih, kasih lawan si anu nih, si Pak Taufik. Ada abwa lah. Adakah? Pasang lain abwa. Abwa selendang. Nah, ini adalah macam tabaruk. Maka ujar saya Ibnu Athaillah, ketika kita duduk bersama seperti ini, mungkin pelajarannya banyak ya karena mungkin akal kita sedikit kurang, sudah tua kadang-kadang nggak apa. Yang penting tabaruknya itu yang utama, yaitu mengambil berkah dengan duduk di majelis ilmu, apalagi ilmu ma'rifatullah, maka duduk kita termasuk tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tafakkur sa'atin, tafakkur sesaat khairun, lebih baik min ibadatin sab'ina sanah, lebih bagus daripada 70 tahun beribadah. Jadi biar duduknya lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.